Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Enggar. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Di pelajaran PKLH, yaitu Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di kelas 4. Masuk di bab 2 dengan judul Keping Sampah. Dengan KD 3.2 menjelaskan pentingnya hidup bersih tanpa sampah, cara memilah sampah, dan pengelolaan sampah. Kenali sampah. Di sini, sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah suatu bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam berupa zat organik atau anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Jadi contoh ilustrasinya seperti ini. Sampah menurut pengertian sampah menurut undang-undang ini adalah suatu bahan yang terbuang ya. Masuk ke sumber sampah. Sumber sampah itu di sini ada sampah rumah tangga yang selalu ada di permukiman penduduk. Ada yang tahu? Sampah yang berupa apa aja, contoh yang ada di rumah kalian aja. Pintar, di sini Ibu ngasih contoh adalah sisa makanan. Biasanya kalian kalau makan tidak habis seperti itu termasuk sampah rumah tangga. Terus ada di sini berbagai contoh bungkus makanan atau bungkus perbelanjaan seperti itu, atau bungkus sayur seperti itu. Di sini ada juga sampah di tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Contohnya di sini adalah seperti kertas. Kalau di rumah sakit ya seperti infus, terus suntikan seperti itu. Terus kalau di pasar kebanyakan adalah sisa-sisa, kadang seperti itu sisa-sisa buah atau kulit buah atau kardus. Itu kalau di tempat umum. Terus di sini ada sampah industri. Kalian pada tahu ya kalau sampah industri itu ada dua macam. Ada sampah dan ada limbahnya. Limbahnya kadang itu berupa cairan. Nah, di sini kadang sampah industri itu mencemari lingkungan. Biasanya kalau limbah selalu dibuang di sungai. Nah, seperti ini, sungai yang mulanya bersih biasanya kalau untuk pembuangan sampah industri atau pabrik biasanya berubah warna dan akan mencemari lingkungan sungai tersebut dan akan membahayakan kelangsungan hidup biota yang ada di sungai. Sampah yang bertumpuk. Ayo, sampah yang bertumpuk dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Ayo, siapa yang suka menumpuk-numpuk sampah atau membuang sampah sembarangan, berserakan seperti itu? Pasti kalian tidak ya, selalu membuang sampah di tempat sampah ya. Di sini banjir. Banjir itu dampak buruk dari sampah yang bertumpuk. Jika sampah yang menyumbat tempat saluran air, contohnya seandainya ada di pemukiman masyarakat, banyak warga itu membuang sampah di sungai, contohnya itu akan menyumbat tempat saluran air dan mengakibatkan banjir. Terus
penyebaran virus atau penyakit seperti diare, tifus, demam berdarah, kolera, ataupun jamur kulit. Ini disebabkan karena adanya sampah yang bertumpuk dan tempat bersarangnya binatang. Nah, seperti nyamuk, kecoa, lalat, itu penyebaran penyakit yang sangat cepat. Sangat dibutuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, agar kita serta masyarakat bisa hidup sehat dan nyaman. Seperti ini, kita harus bisa membedakan mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah organik, dan mana sampah anorganik. Karena itu nanti hasil akhirnya atau pembusukannya itu beda-beda. Ya, kalau organik harus disatukan sama organik. Kalau anorganik harus disatukan sama yang anorganik atau yang kering. Nanti Ibu bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu pertama, membuat tempat pembuangan sampah atau TPS. Dua, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memisahkan sampah basah dan kering. Yang tadi Ibu kasih ilustrasi ya, tapi di situ ilustrasinya organik dan anorganik sama, basah dan kering. Itu secara ilmiahnya ya. Di sini yang keempat, melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah. Yang kelima, mendaur ulang sampah. Dan yang keenam dan yang terakhir ini membawa tas belanja ketika ke tempat perbelanjaan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi sampah plastik. Kalian pastinya sudah tahu ya, sekarang mall, tempat perbelanjaan dimanapun sekarang mereka tidak memakai kantong plastik lagi. Sekarang mereka pakai kantong yang bisa terurai, yaitu seperti kain. Kain itu lama-kelamaan dia akan rusak sendiri dan dia akan hancur sendiri. Beda sama plastik. Nah, di sini setiap rumah, setiap sekolahan dan setiap sudut tempat itu pasti ada tong sampah. Dan sekarang itu dibedakan ya, dari dulu ya, dibedakan ya mana yang sampah organik dan anorganik. Terus mendaur ulang sampah itu merupakan sampah dari anorganik atau non-organik, yaitu sampah kering. Nah, seperti ini bisa dibuat tas, vas, atau yang bisa berguna, seperti itu, yang bernilai ekonomis. Nah, seandainya kalau kalian mempunyai tempat belajar yang bersih, otomatis kalian kalau belajar itu bagaimana? Pastinya nyaman ya, pasti nyaman. Terus suasananya juga sehat, asri, bersih, seperti itu. Di sini, lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dapat mewujudkan dengan adanya peran aktif semua warga sekolah dan merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi tempat belajar yang nyaman dan bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memudahkan siswa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi, Ibu harap kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, di rumah, di lingkungan, di sekolah, seperti itu. Di jalan pun, kalau kalian lagi jalan setelah makan atau setelah ambil permen seperti itu, walaupun itu bungkus kecil, kalau bisa jangan dibuang sembarangan, langsung dibuang di tempat sampah. Paham ya anak-anak? Dan sekian, terima kasih
untuk pembelajarannya hari ini. Atas perhatiannya anak-anak, Ibu ucapkan selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.